Halo teman-teman, nama saya Raffi. Hari ini kita belajar stop bullying, mari berkata dan berteman dengan baik bersama Ibu Putri. Halo adik-adik, saya Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar cara mencegah bullying dengan berkata baik, sehingga bisa berteman dengan baik. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang bullying. Kira-kira ada yang tahu apa itu bullying? Yuk kita cari tahu bersama. Bullying atau perundungan adalah perilaku yang sengaja dilakukan untuk menyakiti, menakuti, atau membuat teman merasa sedih dan tidak nyaman. Perilaku ini biasanya dilakukan berulang-ulang. Ingat ya, teman yang baik itu saling menghargai, bukan saling menyakiti. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa itu bullying. Tapi ternyata bullying itu tidak hanya satu macam loh. Yuk kita lihat jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Contohnya seperti memukul, menendang, atau merusak barang teman. Yang kedua, bullying verbal. Contohnya seperti mengejek, menghina, atau memanggil teman dengan julukan yang tidak baik. Yang ketiga, bullying sosial. Contohnya seperti mengucilkan teman atau menyebarkan gosip. Yang keempat, cyberbullying. Contohnya seperti mengejek atau menyakiti teman melalui media sosial, chat, atau game online. Dari semua jenis bullying tadi, ada satu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kira-kira apa ya? Bullying verbal, Bu. Iya, betul sekali Raffi. Yaitu bullying verbal. Kadang kita merasa hanya sedang bercanda. Kita tertawa, mengejek teman, atau memanggil teman dengan julukan tertentu. Kita mengira teman ikut senang, padahal belum tentu loh. Kalau kata-kata kita membuat teman sedih, malu, atau menangis, itu bukan bercanda lagi ya, tapi itu sudah termasuk bullying verbal. Nah, sebenarnya apa sih bullying verbal itu? Yuk kita pelajari bersama. Bullying verbal adalah tindakan yang menyakiti teman dengan kata-kata. Misalnya, mengejek, menghina, memanggil teman dengan julukan yang tidak disukai, atau berkata kasar. Mungkin kita menganggap itu hanya bercanda, tetapi kata-kata seperti itu bisa membuat teman sedih, malu, bahkan tidak semangat pergi ke sekolah. Karena itu, kita harus selalu menggunakan kata-kata yang baik kepada teman. Jadi, apa sih bedanya bercanda dengan bullying verbal? Bercanda yang seru, contohnya seperti semua orang ikutan tertawa bersama-sama, lalu tidak ada niat menyakiti perasaan siapapun. Sedangkan bullying verbal hanya satu pihak yang tertawa, lalu teman yang diejek merasa sedih, dan memang sengaja ingin membuat mental teman menciut. Nah, udah paham kan bedanya? Maka dari itu, kita harus tahu nih, mana bercanda seru dan mana bullying verbal. Ternyata kata-kata itu punya kekuatan loh. Kata-kata yang kurang baik bisa membuat teman sedih, tetapi kata-kata yang baik bisa membuat teman tersenyum. Nah, apa sih itu berkata baik? Berkata baik artinya menggunakan kata-kata yang sopan dan ramah kepada teman. Kata-kata yang baik bisa membuat teman merasa senang, dihargai, dan nyaman saat bersama kita. Kalau kita terbiasa berkata baik,
Kita jadi lebih mudah punya teman dan suasana di sekolah juga jadi lebih menyenangkan. Lalu, apa saja sih contoh nyata berkata baik? Yang pertama, menyapa dengan senyuman. Contoh katanya seperti, "Selamat pagi teman-teman," atau "Halo teman-teman, boleh aku ikutan bermain?" Lalu yang kedua, berbicara dengan suara tenang. Artinya, tidak berteriak-teriak marah dan menggunakan suara yang lembut. Lalu yang terakhir, menghibur teman yang sedih dengan mendekat dan berkata, "Jangan menangis lagi ya, yuk kita main bareng." Wah, ternyata berkata baik itu mudah ya. Nah, masih ada 3 kata ajaib yang bisa membuat teman makin senang. Yuk, kita kenalan dengan 3 kata ajaib itu. Yang pertama, kata tolong, dan yang kedua, kata terima kasih. Kata ini digunakan ketika kita meminta bantuan kepada teman. Lalu, setelah dibantu, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. Kak Bayu, Ali boleh minta tolong nggak? Boleh, Ali. Ada apa? Tolong ambilkan bolanya Ali, Kak. Itu tersangkut di atas pohon. Oh alah. Bentar ya, Ali. Ini Ali bolanya. Lain kali hati-hati ya. Hore! Terima kasih banyak ya Kak Bayu. Lalu, kata ajaib yang ketiga adalah kata maaf. Kata maaf kita ucapkan ketika kita berbuat salah. Aduh! Maaf ya Rian. Aku tidak sengaja menyenggolmu. Iya, tidak apa-apa Dito. Sudah tahu 3 kata ajaib? Sekarang, yuk belajar cara jadi teman yang baik supaya bermain dan belajar di sekolah makin seru. Nah, agar kita bisa menjadi teman yang baik dan seru, kita tentu harus bisa sigap membantu teman, mengajak teman bermain, dan murah senyum. Setiap hari, kita berbicara dengan teman. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membuat teman merasa senang atau sedih. Yuk, biasakan berkata baik, seperti mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, dan memberi semangat. Dengan begitu, teman merasa senang dan kita bisa berteman dengan rukun. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Raffi. Wah, tidak terasa ya, dari tadi kalian sudah menyimak materinya Bu Putri dengan sangat baik. Semoga materinya Bu Putri bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman.